nama saya Aisyah Herawati dengan NIM 22129246 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang sudah Bapak berikan, yaitu konsep administrasi pendidikan, konsep profesi, dan pemahaman secara umum tentang semua bidang gerakan administrasi pendidikan. Dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, pada pembahasan pertama kita akan bahas pengertian administrasi, yang kedua pentingnya administrasi, yang ketiga persamaan perbedaan administrasi dan manajemen, yang keempat tujuan dan manfaat administrasi, yang kelima fungsi administrasi pendidikan, yang keenam definisi, ciri-ciri, dan istilah profesi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian administrasi. Di sini ada beberapa pengertian administrasi. Yang pertama, administro yang artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Yang kedua, administrator yang artinya memberikan layanan prima. Yang ketiga, ada administrati artinya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan tata usaha. Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan. Administrasi itu adalah seni ataupun ilmu seni dalam mengelola sumber daya. Menurut Usman, administrasi adalah suatu proses pengelolaan sumber daya dari 7M plus 1I, yaitu man, money, machines, marketing, material, minutes, information, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah apa pentingnya administrasi. Jika tidak menerapkan konsep 7M plus 1I, maka suatu perusahaan ataupun lembaga tidak akan mencapai tujuan yang efektif dan efisien karena tidak dikelola dengan baik. Yang kita bahas selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan administrasi dengan manajemen. Persamaannya yang pertama ada to control atau mengatur dan mengurus. Yang kedua, administrasi dan manajer itu sama di sana. Nah, yang perbedaannya, yang pertama ada administrasi lebih cocok digunakan di lembaga-lembaga pemerintah yang mementingkan kepentingan sosial atau non-profil. Yang kedua, manajemen lebih cocok untuk lembaga swasta yang mengutamakan keuntungan komersial atau profil. Yang ketiga ada administrator, membimbing dan bersama-sama memecahkan dan mencari solusi. Yang keempat adalah manajemen atau manajer memberikan masalah dan memerintah anggota untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang pembahasan selanjutnya adalah tujuan dan manfaat administrasi. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Yang kedua, peserta didik aktif mengembangkan diri. Yang ketiga, memiliki potensial manajerial. Yang keempat, untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kelima, masalah mutu pendidikan teratasi. Yang keenam, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang kedelapan, meningkatkan citra positif di sekolah. Pembahasan selanjutnya adalah 4 lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama ada plan, yang kedua ada motif, yang ketiga ada kontrol, dan yang keempat ada organize. Ini direncanakan terkait dengan 7M plus 1I. Perencanaannya ini 7 atau 8 ruang lingkup administrasi pendidikan. Definisi profesi. Profession, mengakui, pengakuan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Profesi adalah suatu pekerjaan yang
mempersyaratkan pelakunya melewati suatu pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaan tugas memerlukan keahlian dan teknik-teknik tertentu yang kita jalani. Istilah profesi di sini ada beberapa. Yang pertama, profesional. Istilah profesional mempunyai dua makna. Pertama, mengacu pada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu pada sebutan tentang penampilan seorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua, profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk menantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya itu. Yang ketiga, profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki itu dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, itu definisi dari profesi atau istilah profesi. Yang selanjutnya yang kita bahas adalah ciri-ciri profesi. Yang pertama, memiliki fungsi signifikan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatihan yang cukup dilakukan oleh lembaga pendidikan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, didukung oleh suatu disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, memiliki kode etik organisasi profesi sebagai pedoman perihal anggota dan tugas terhadap pelanggaran kode etik tersebut. Yang kelima, memperoleh imbalan finansial dan masyarakat. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf karena semua pekerjaan tugas pun itu tidak ada yang bakalan sesuai juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.